Melanjutkan part sebelumnya. Ling Yu terluka saat menyiram bunga kaktus. Bel rumah pun berbunyi. Ternyata Sin Er yang datang membawakan makanan kesukaan Ling Yu. Sin Er pun kembali minta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini kemauan ayahnya. Kemudian Sin Er melihat tangan Ling Yu yang terluka dan berusaha membantu untuk mengobatinya. Namun Ling Yu menolaknya. Sin Er mengatakan bahwa An Xin kan sudah pergi dan sudah tidak ada lagi penghalang bagi mereka berdua. Sedikit tersinggung Ling Yu pun memintanya untuk pergi dan memberikan kembali makanan yang dibawa Sin Er, namun Sin Er menolaknya lalu Ling Yu pun membuang makanan itu. Di luar Ling Sheng telah menunggu untuk menjemput Sin Er dan bertanya apakah ia tidak bisa melepaskan Ling Yu. Sin Er pun mengakui ada perasaan yang memang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ling Sheng pun mengatakan akan melindungi Sin Er, tetapi Sin Er malah mengodanya. Di sisi lain An Xin sedang berada di luar rumah lalu ia melihat ada penjual manisan dan menghampirinya. Seketika ia kembali teringat akan masa kecilnya. Ia pun melihat bayangan dirinya saat kecil dan mengikutinya. Sementara itu Ling Yu pun mencarinya di tempat tersebut karena ia sudah mengetahui di mana tempat tinggal An Xin yang baru. An Xin pun tiba di tempat di mana ia diculik dulu dan ia pun pingsan karena ketakutan. An Xin bersama seorang anak laki-laki disandera oleh seorang wanita yang ingin menjualnya. Mereka berdua pun berhasil kabur setelah memutus tali yang mengikat tangannya. Mereka kemudian berhasil diselamatkan oleh polisi dan penculik itu pun ditangkap. Anak laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Yuan Yuan, sementara An Xin sebagai Mao Dou. Yuan Yuan ingin membalas kebaikan An Xin karena telah menyelamatkannya, namun An Xin tiba-tiba mencium pipinya. Yuan pun berjanji akan kembali untuknya. An Xin terbangun di kamarnya dan melihat Ling Yu sudah ada bersamanya. Ia pun menyadari bahwa Ling Yu adalah Yuan Yuan. Sementara Ling Yu sudah mengetahui sejak melihat fotonya. Awalnya Ling Yu mengira bahwa An Xin sengaja mendekatinya. Namun kecurigaan itu lama-lama menghilang karena kebaikan An Xin kepadanya. An Xin berbicara banyak hal mengenai apa yang terjadi sebelum ini antara mereka berdua. Ling Yu langsung memeluknya. An Xin merasa menjadi penyebab masalah bagi Ling Yu. Namun Ling Yu menyangkal itu semua dan mengatakan bahwa yang dikatakan An Xin itu tidak benar. Kemudian mereka pun berjalan-jalan keluar rumah. Di perjalanan Ling Yu merasa takut saat ada seekor anak anjing. Tapi An Xin malah menjahilinya dengan menakut-nakutinya. Lalu Ling Yu menemani An Xin menggambar sketsa dan An Xin sadar bahwa dialah yang selama ini ragu kepada Ling Yu. Mereka pun kembali ke rumah. Di rumah ia melihat pemutar kaset dan An Xin teringat pernah menonton rekaman ibunya saat bersama ayahnya. Ling Yu mencoba menghidupkannya akan tetapi kaset itu sudah rusak, tidak bisa diputar lagi. Kemudian Ling Yu menemukan sobekan foto. Lalu ia menyatukan sobekan foto itu dengan foto ibunya An Xin. Lagi-lagi An Xin teringat akan kedua orang tuanya. Di sisi lain Aili sedang berolahraga dan menemukan kucing yang terluka lalu ia pun menelpon Dokter Yisan untuk mengobati kucing tersebut. Awalnya Aili enggan untuk merawat kucing tersebut tapi atas desakan Yisan akhirnya Aili pun memutuskan untuk merawat kucing tersebut. Keesokan harinya An Xin mendatangi Yuan Chao lalu menanyakan apakah benar ia yang mengambil An Xin untuk diadopsi. Yuan Chao pun menjawab jika tidak ibunya yang meninggal maka ia tidak akan membawa An Xin sama sekali. Dan ia juga mengatakan setelah dilakukan tes DNA diketahui bahwa An Xin bukanlah putrinya. An Xin pun memberikan satu pertanyaan lagi. Di manakah rumah sakit tempat ia dilahirkan dan Yuan Chao menjawab bahwa An Xin lahir di rumah sakit Permata Maria. Sebelum pergi An Xin mengatakan bahwa Yuan Chao adalah penyebab atas kematian ibunya. Yuan Chao tampak emosi dan mengusir An Xin.
Ansin lalu pergi untuk mencari rumah sakit tempat ia dilahirkan dengan naik taksi. Tapi sesampai di sana rumah sakit tersebut sudah tidak ada lagi. Hanya berupa tanah kosong. Tiba-tiba Ling Yu ditemani Aili datang untuk menjemputnya karena Ling Yu telah memberi pelacak pada ponselnya Ansin. Ling Yu juga meminta Ansin untuk tinggal beberapa hari bersamanya. Sampai ia merasa lebih baik dan Ansin pun menerimanya dengan senang hati.